Saya ulangi, ayat 90 menyebut 4 macam kedurhakaan. Al-khamr 1, al-maisir perjudian 2, al-ansab berhala 3, al-azlam dadunya itu ya, yang digunakan mengundi 4. Tetapi yang disebut di sini, sesungguhnya setan itu hendak menciptakan di antara kamu permusuhan dan kebencian melalui 2 hal. Minuman keras dan perjudian. Minuman keras bisa mengantar Anda pada penyembahan berhala. Orang berkata, peminum minuman keras itu serupa dengan penyembah berhala. Karena setan itu pada mulanya, dia katakan, udah deh, pada mulanya boleh jadi dia ajak Anda persekutukan Allah. Oh, enggak bisa, itu terlalu besar. Kalau begitu bunuh si ini. Wah, itu enggak bisa, terlalu besar. Kalau begitu berzina aja. Oh, itu enggak bisa. Jadi apa yang dia lakukan? Minum aja. Sudah mulai pikir-pikir. Oke, deh. Begitu dia minum, dia mabuk. Ini tuh berzina. Begitu dia habis berzina, dia bisik lagi, kamu mempermalukan dia, kamu bisa dibunuh oleh ininya, keluarganya, ya kan? Dia bunuh. Habis dia bunuh, dia katakan, setan lagi berkata, kamu bunuh, kamu sembah berhala. Akhirnya dia menyembah berhala. Jadi langkah-langkahnya seperti itu. Itu sebabnya di sini dia tidak sebutkan yang 2 lagi, karena itu adalah jalan menuju ke sana. Dan juga setan itu melalui minuman keras dan perjudian bermaksud menghalangi kamu berzikir. Kita lihat, coba lihat ya. Zikir itu bukan artinya menghalangi kamu baca subhanallah dan sebagainya. Menghalangi kamu ingat Tuhan. Nanti di sini ada di garis bawahi lagi, menghalangi kamu sholat. Coba lihat, orang yang main judi senang dia. Untung main terus, ya. Lupa sholat. Kalau rugi main lagi dia. Ini kalah, ini ada kesempatan mau ini. Akhirnya lupa kewajibannya. Zikir, lupa mengingat Allah, lupa melakukan hal-hal yang baik, lupa sholat. Wa yasuddukum anis shalah fahal antum muntahun. Allah bertanya kepada orang beriman, maka apakah kamu mau berhenti minum? Kalau tadi sebelumnya hanya sebelum sholat, ya, sekarang ditanyakan, maukah kamu berhenti minum? Maksudnya berhentilah minum. Ya, maukah kamu memukul orang tuamu? Itu kan bukan bertanya ya, artinya jangan pukul orang tuamu. Maukah kamu mempermalukan ibumu? Artinya jangan permalukan ibumu. Maukah kamu berhenti? Tanya Allah. Artinya berhentilah kamu. Begitu turun ayat ini, sahabat-sahabat Nabi yang taat itu kami berhenti. Orang yang sedang minum ada dua, oke, buang ini semua, buang ini semuanya. Itu tadi yang saya katakan bertahap. Ya. Kalau langsung disuruh terlalu berat. Ya, kita juga dalam mendidik sebenarnya begitu. Anak jangan terus disuruh bangun malam tahajud. Ya kan? Ada pentahapan ini. Baik, saya kira kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari langkah-langkah setan ya Bu ya. Ya, nanti akan kita lanjutkan. Karena itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Tafsir Al-Misbah. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap bersama kami. Di Tafsir Al-Misbah, bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami sedang membahas surat Al-Maidah ayat 90 dan seterusnya. Langsung saja Pak Quraisyah untuk melanjutkan. Baik, ayat selanjutnya itu kemudian menyatakan wa atiullaha wa atiur rasul, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya, wahzaru, hati-hati. Kalau kita buka ayat-ayat Al-Quran, kita seringkali menemukan atiullaha wa atiur rasul. Biasa juga kita temukan atiullaha war rasul. Jadi ada dua kan? Atiullah, taatlah kepada Allah, dan taatlah kepada Rasul. Kalau dia katakan atiullaha war rasul, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Apa bedanya? Kalau dia berkata taatlah kepada Allah dan
Rasulnya, maka ketaatan kepada Rasul di sini karena dia bersumber dari perintah Allah. Rasul memerintahkan salat atau tidak? Dia perintahkan. Taatlah kepada Rasul yang perintah kamu salat. Tetapi perintah salat itu datang dari Allah. Okay. Sekarang, ati'ullah wa ati'ur Rasul. Walaupun Allah tidak secara tegas menyuruh kamu, tetapi kalau Rasul yang suruh kamu, taat juga. Ya. Walaupun tidak ada di Quran. Itu namanya ati'ullah wa ati'ur Rasul. Nah, itu sebabnya nanti di ayat lain ati'ullah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, karena ketaatan kepada Allah langsung bersumber darinya. Taatlah kepada Rasul, karena ketaatan kepada Rasul bisa terjadi walaupun tidak diperintahkan Allah. Taat kepada ulil amri tidak. Kamu baru taat kepada ulil amri kalau itu sejalan dengan perintah Allah dan Rasul. Oke, ati'ullaha wa ati'ur Rasul wahzaru fa in tawallaitum fa'lamu annama 'ala rasulina al-balaghul mubin. Kalau kamu tidak mau mengikuti ini, ketahuilah bahwa Rasul kami itu firman Allah hanya menyampaikan. Kamu mau silahkan, tidak mau silahkan, tapi masing-masing harus menanggung resiko dari sikapnya. Nah, waktu turun ayat ini, ada orang-orang berkata, loh ini minuman keras diharamkan. Bagaimana dengan orang-orang yang dulu minum banyak sudah mati? Diapakan ini? Nah, turunlah ayat berikutnya. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihat junahun fima ta'imu idza mattaqau wa amanu wa amilus shalihat, dan seterusnya. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh menyangkut apa yang dia makan dan dia minum kalau dia sudah mati, selama sewaktu hidupnya dia beriman dan beramal soleh, kemudian beriman dan bertakwa dan lain-lain sebagainya. Ada orang yang tidak mengerti ayat ini, dia katakan begini. Saya terjemahkan. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh menyangkut apa yang dimakan dan diminumnya selama dia bertakwa dan beriman kepada Allah. Benar enggak itu? Kalau saya bertakwa dan beriman kepada Allah, apa saja saya boleh makan? Tidak. Itu orang yang tidak tahu, sebab turun ayat ini memahaminya begitu. Oh ya, ini kan ayat ini berkata tidak ada dosa. Nah, itu sebabnya orang mempelajari Al-Quran kalau hanya baca terjemahan bisa keliru. Ayat ini turun jawaban. Bagaimana ya Allah, orang yang sudah mati dulunya minum? Pada prinsipnya, dari segi ajaran agama, tidak ada kewajiban sebelum ada ketetapan hukum. Tidak berdosa melakukan suatu kesalahan selama belum dilarang. Jadi, kalau mereka itu dulu minum, sekarang sudah meninggal, tidak ada dosa bagi mereka. Selama dalam hidupnya dia beriman, bertakwa, dan seterusnya ayat ini. Baru ada hal yang menarik di sini. Ini diulang-ulangi. Kita baca ya. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus shalihat summa taqaw wa amanu summa taqaw wa ahsanu. Diulang-ulangi, bertakwa, beriman, bertakwa, beriman. Kenapa harus diulang-ulangi 3 kali ini? Nah, kita lihat. Iman itu bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Saya beri contoh. Kalau ada satu orang, kita contohkan, satu orang senang pada, pemuda senang pada seorang gadis. Terus ada temannya bilang, hei, dia itu senang pada kamu. Percaya enggak?
Percaya. Bagus kalau belum. Tapi ada yang langsung percaya. Ya, tidak ada bukti. Ada satu orang benci orang lain, terus diberitahu, dia meninggal. Dia senang, dia percaya itu. Padahal tidak ada buktinya. Ini tingkat paling rendah dari percaya. Nah, ada lagi satu. Dia senang pada kamu. Apa buktinya? Dia terus bilang, lihat aja nanti. Dia senyum. Bisa kan? Jalan itu gadis senyum. Dia percaya. Padahal belum tentu senyum sama dia kan? GR. GR. Itu tingkat kedua. Ada lagi, dia percaya sama dia senang sama kamu. Apa buktinya? Dia kasih bukti. Saya ajak dia ngomong, saya ajak dia berhenti, dia ngomong sama kamu baik-baik. Dia berhenti ngomong beneran. Apa itu bukti? Bukti tetapi terlalu sedikit. Ada yang iman bertingkat-tingkat. Nah, di sini itu digambarkan. Ada orang yang percayanya tingkat pertama, ada yang tingkat kedua, ada yang tingkat ketiga. Demikian seterusnya sampai tingkat kepercayaan itu menjadi apa yang dinamai yakin. Iya. Yakin itu juga bertingkat-tingkat lagi. Ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Saya tanya ibu, ibu percaya ada kota namanya Moskow? Yakin? Pernah ke sana? Itu cuma ilmu yakin. Ya kan? Hanya dengar. Kalau pernah ke sana, lewat di airportnya, oh ini dia. Yakin enggak? Sudah lebih tinggi dari hanya sekedar lihat, memang ada. Tapi kalau pernah tinggal di sana, lebih yakin. Lebih yakin. Itu namanya hakul yakin. Iya, nanti kita akan bahas lagi.